Butir-butir pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bijak Channel. Harapan semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Bijak Channel ingin berbagi inspirasi kepada sahabat sekalian. Inspirasi kita berjudul menciptakan iklim persaingan sehat bagi karyawan di perusahaan. Sahabat bijak, sebagai seorang karyawan, biasanya persaingan kinerja merupakan hal yang biasa terjadi dalam lingkungan sebuah perusahaan. Rata-rata para karyawan berusaha untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi atau berjuang keras mencapai target yang ditentukan. Dari situlah timbul persaingan di antara karyawan yang diciptakan oleh manajer atau pimpinan perusahaan. Tidak jarang manajer memberi target atau penghargaan tertentu bagi karyawannya yang bisa menunjukkan kinerja terbaik. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan hasil terbaik bagi perusahaannya. Melalui adanya persaingan, perusahaan menginginkan karyawannya bekerja semaksimal mungkin. Sebab, jika karyawan berada dalam zona nyaman, mereka hanya akan bekerja sekedarnya saja, sobat. Oleh sebab itu, banyak perusahaan menerapkan berbagai strategi agar karyawan mampu mengeluarkan segala daya pikir, kreativitas, serta upaya maksimal bagi perusahaan. Metode yang lazim digunakan adalah pemberian bonus berupa materi atau penghargaan tertentu bagi karyawan berprestasi dan berkontribusi tinggi bagi perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan mengharapkan karyawan bisa berkompetisi secara produktif sehingga bermanfaat bagi terpenuhinya target perusahaan. Di samping itu juga, ada kalanya strategi yang digunakan perusahaan hanya berupa janji semata yang tidak direalisasikan sehingga sangat membuat para karyawan kecewa dan mereka pun memilih untuk berpindah kerja ke perusahaan lain. Hal ini banyak terjadi, dimulai dari perusahaan bertaraf menengah hingga bonafit sekalipun. Akan tetapi, Anda sebagai manajer juga harus mengantisipasi karena bukan mustahil persaingan berjalan tidak sehat dan justru berpotensi menimbulkan masalah di antara karyawan. Sahabat bijak, kompetisi di tempat kerja adalah hal positif karena akan memacu setiap karyawan memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Namun persaingan seperti ini juga bisa membuat karyawan lupa diri, sobat. Mereka hanya ingin memenangkan persaingan dengan segala cara hingga melupakan peningkatan kemampuan diri. Saat karyawan hanya ingin memenangkan persaingan tanpa memberi hasil positif bagi kemajuan perusahaan, maka kompetisi tersebut sudah menyalahi aturan. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan peran manajer dalam mengendalikan persaingan antar karyawan. Apabila persaingan mulai berjalan tidak sehat, maka hal itu berarti atasan tidak menghiraukan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada tim. Padahal anggota tim tetap membutuhkan bimbingan dan pengawasan. Manajer boleh jadi tidak menyadari dampak persaingan yang tidak sehat pada karyawan. Bayangkan jika ada karyawan yang mengetahui pendapatannya berpengaruh terhadap kekalahannya dalam persaingan, sangat mungkin hal ini akan mengundang rasa cemburu, dendam, bahkan kontak fisik antara karyawan. Akan tetapi, tentu tidak semua karyawan menanggapi sebuah persaingan dengan cara yang menyeramkan seperti itu, bukan? Semuanya bergantung pada pola pikir di dalam melihat dan menerima persaingan kerja. Jika pola pikir berkembang positif, maka akan dipenuhi produktivitas tinggi. Bahkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan dapat meningkatkan rasa persahabatan di antara karyawan. Sahabat bijak, dalam dunia kerja, persaingan tim bisa berkembang menjadi kompetisi antar individu. Persaingan tersebut sangat mungkin memunculkan persahabatan di dalam tim, sebab seluruh anggota tim berusaha untuk bekerja secara maksimal demi mencapai tujuan bersama. Sejatinya, persaingan di dalam suatu tim bisa berlangsung sehat manakala masing-masing individu menyambut positif. Oleh karena itu, persaingan sangat membutuhkan penilaian dari manajer yang jujur agar tercipta keadilan. Sahabat bijak, setiap poin pencapaian harus mencerminkan objektivitas dan jelas ukuran penilaiannya. Sebagai contoh, jika ada persaingan melibatkan tim, maka ukuran yang paling mudah adalah produktivitas. Bila persaingan menyasar antar individu, maka akan lebih banyak faktor yang menjadi ukuran. Manajer harus membuat kriteria penilaian secara jelas dan adil, termasuk menyentuh aspek efektivitas dan efisiensi.
Seorang manajer juga harus bisa merancang persaingan kerja yang membangun iklim persahabatan. Jika hal ini terwujud, tentu organisasi perusahaan sangat diuntungkan, sebab tujuan utama persaingan kerja yang sehat adalah meningkatkan daya saing perusahaan terhadap para kompetitor bisnis. Sehubungan dengan itu juga, manajer harus memandang persaingan sebagai ajang untuk saling mengembangkan motivasi, kreasi, inisiatif, dan produktivitas kerja karyawan. Manajer juga bisa melihat tingkat kemampuan karyawan dalam melakukan koordinasi dan menunjukkan etos kerja di perusahaan. Pada dasarnya, setiap perusahaan perlu mendorong terciptanya persaingan sehat di antara karyawan, sebab manfaat positifnya berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Oleh sebab itu, manajer harus berperan aktif menciptakan persaingan sehat antar karyawan. Sahabat bijak, kompetisi persaingan bukanlah menunjukkan kehebatan individu dan melupakan prioritas untuk saling bekerja sama. Dengan kata lain, budaya kolaborasi harus terus dikembangkan di perusahaan itu. Di samping itu, menyadarkan dan menanamkan karyawan untuk bersaing secara sehat dan tidak terdorong untuk menghalalkan segala cara. Sekali persaingan tidak sehat terbentuk dan menjadi budaya kerja, maka setiap orang di dalam perusahaan sedang dibentuk untuk gagal. Dengan kata lain, persaingan tidak sehat yang menjadi budaya akan mengarahkan perusahaan pada kehancuran secara perlahan. Persaingan semacam itu hanya melukai satu sama lain, sehingga mustahil tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Setiap orang sibuk saling menyalahkan dan saling tidak percaya, sehingga semua sumber daya tidak akan mendapatkan cukup perhatian untuk dikelola secara efektif. Semoga ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.